Shalom. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Amin. Kita memang luar biasa ya. Yes, Sebab haleluya. kita adalah punyanya Tuhan. Amin. Amin. Kita ada di sini boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang ada di luar sana maupun yang sedang mengikuti ibadah kami, ibadah live streaming maupun yang sedang di dalam perjalanan ataupun di rumah dimanapun saja berada. Shalom semuanya. Shalom. Biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Kita boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita boleh menikmati kuasa Allah bekerja. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita akan persiapkan, kita akan jemaat berdiri. Haleluya. Haleluya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu peduli baitmu, dan ku dan sungguh menyembahmu, yang ku tanpa hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu peduli baitmu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu peduli baitmu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita berdangdut ya.
Oke. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan ya. Oke, haleluya. Amin. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, lalu hadirkan saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mau bergoyang ya? Haleluya. Oh, betapa indahnya. Mak. Bila kita Haleluya. bergoyang ya. Amin. 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 Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Satu kapan di kepala baru, yang dijatuh satu tangan dulu, seperti rambut yang tadi heboh.
mengalir ke bukit Sion. Bersama balik ceritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Inilah saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh kami kepala, ajak sukanya turun, seperti rambut yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesana langit ceritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa kepala, senyumannya turun, seperti rambut yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesana ceritakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Mana sawerannya? Puji Tuhan. Kita akan dangdut lagi, oke? Supaya sawerannya banyak ya. Amin. Amin. Haleluya. Memang banyak masalah, terhadap datangnya silih berganti, karena bukan yang mewangi, bersama Yesus kita alami. Hidup ini memang banyak masalah, terhadap datangnya silih berganti, karena bukan yang mewangi, bersama Yesus kita alami. Yang penting ada Tuhan Yesus. Amin. Oh, ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Hidup ini banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti, jaga awati, bersama Yesus kita alami. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti, awati, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Lega ya. Silakan duduk. Kesempatan ini juga mungkin ada yang mau bersaksi. Saya kasih kesempatan. Mumpung belum serak suaranya. Oke. Kalau tidak ada, kita akan
sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kita akan kembali, mohon saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan telinga kita, hati kita, semuanya mata tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti wanita, haleluya. Tetap setia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik lagi. Seperti wanita Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu.
sungguh mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi mengatakan, Seperti wanita mengurapimu, amin. menangis di bawah kaki. Ini hatiku gerak, Demikian hidupku ya Tuhan, mau mengasihimu. ya Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup Kami mau terus mengasihimu Tuhan. tetap Kami mau tetap setia melayani, menanti menantikan janji-Mu Tuhan. sampai pulang Kuliah dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku Sampai akhir ku menutup sampai mata. akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku Amin Tuhan. dapatkan mahkota kehidupanku. Semua tetap Ku setia, tetap setia ku melayani. tetap setia. Ku tetap setia ku melayani. Ku tetap setia ku melayani. Tepuk tangan menyembah Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Gloria. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau. Kami nggak mau jauh dari Engkau. Kami bawa hati kami. Kami bawa kerinduan kami. Berfirmanlah Bapa, sampaikan isi hatimu. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, banyak hati kami, ubah hati kami, baharui hati kami. Bila firman-Mu terus menegur, menguatkan dan jamah hidup kami. Amin. Haleluya. Semakin hari kami semakin cinta Tuhan, Haleluya. semakin mengasihi-Mu Tuhan. Sama seperti wanita yang mengurapi. Malam hari ini kami mau mengurapi Engkau dengan puji-pujian penyembahan. Terima kasih Bapa. Kurabada kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa kurapan turun atas setiap orang. Amin. Di dalam nama Tuhan
Yesus sama-sama bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom. Angkat tangan saudara. Shalom. Katakan kiri kananmu shalom. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Coba kiri kanan, tengok kiri kanan. Ya, luar biasa. Saudara, malam hari ini kita diberkati lewat puji-pujian penyembahan kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita dong. Katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Ada amin? Saya mau tanya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini saudara yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Amin. Bersama saya yuk katakan Tuhan Yesus, aku mengasihimu, aku mencintai lebih dari segalanya. Ada amin saudara? Mari kita buka dalam Markus 12 ayat 29 sampai 33. Saya udah janjian dengan puji-pujian dari awal menyembah, di mana bertema tentang kasih Tuhan. Saya nggak janjian sama Pak Hendra, tapi ini yang Tuhan taruh. Yuk kita lihat yuk. Ayat 29 sampai 33. Kita baca sama-sama yuk 23. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa saudara? Dengarlah oh hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bersama saya katakan amin. 31. Dan hukum yang kedua, kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 32. Kita baca. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, katanya. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, Yesus. 33. Sama-sama kita baca. Lalu ya, memang mengasihi dia yang besar berarti Tuhan, dengan apa saudara? Segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih apa saudara? Utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan sore hari ini sangat mengajarkan bagi hidup saudara dan saya. Ada dua hal. Yang pertama yang Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Yang pertama, belajar mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Tuhan Allah kita. Yang kedua, nanti kita bahas, tapi saya mau bahas satu-satu. Yang kedua, Tuhan mengajarkan dalam firman-Nya supaya kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua hukum yang terutama. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Ini terapkan dalam hidup kita. Hidup ini saudara, saya mau katakan, hidup ini berbicara tentang hubungan. Ya, kita ada di dalam dunia ini, kita memiliki satu hubungan. Di dalam keluarga ada hubungan anak, orang tua, menantu, suami, istri. Di dalam pekerjaan ya ada hubungan karyawan, ya ada atasan. Ya, kita hidup ini berbicara tentang hubungan. Tapi hari ini Tuhan katakan, setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, satu hal yang Tuhan ingatkan, di akhir zaman ini, miliki hubungan kasih. Ada amin saudara? Amin. Miliki apa? Hubungan kasih. Dua yang Tuhan sudah ajarkan. Yang pertama, kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Kedua, kepada sesama. Artinya sesama, semua orang. Kita harus memiliki kasih. Firman Tuhan katakan saudara,
untuk mengasihi Tuhan. Seringkali saya mau bertanya, apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Amin. Hati berbicara tentang perasaan saudara. Hati juga berbicara rasa. Merasakan sesuatu. Ada sesuatu di dalam hati kita. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan bagi saudara dan saya, apakah saudara dan saya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Atau saudara mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah? Atau saudara tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan? Hari ini Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, dimanapun saudara dan saya berada, kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Katakan bersama saya mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Amin. Belajar anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan gak mau kita memberi hati kita itu setengah-setengah. Betul Papa, betul. Tuhan mau kita anak-anaknya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Anak-anak Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, hati berbicara apa tadi? Perasaan. Hati tempat kita merasakan sesuatu di dalam kehidupan kita, itulah hati. Oleh sebab ini saudara, saya mau katakan bahwa hati ini adalah sumber kehidupan kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yuk sama-sama katakan bahwa hati saya adalah sumber kehidupan. Saudara kekasih, mari rasakan hati kita yuk malam hari ini. Apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Apakah saudara sungguh-sungguh perasaanmu begitu mencintai Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan di tempat ini? Amin saudara. Hanya hatimu yang tahu. Dan hati Tuhan. Satu hal yang saya katakan, Tuhan mengasihi saudara dengan sepenuh hati. Kita pun harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya saudara, saya mau tanya, saat saudara datang ke tempat ini, saat saudara mengikuti ibadah, saat saudara memuji menyembah Tuhan, saat saudara berdoa, saudara naik-naikkan pujian kepada Tuhan, saat kau berada beribadah malam hari ini, yuk lihat hati saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau mau beribadah dengan segenap hatimu? Amin. Jangan ibadah hanya rutinitas. Jangan ibadah, pujian, penyembahan itu hanya kebiasaan, kewajiban kita sebagai orang yang percaya untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah kita boleh memuji, menyembah Tuhan itu dengan hati yang benar-benar merindukan Tuhan, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Jadi jangan main-main di dalam beribadah. Bawa kerinduan kita, bawa hati kita, berikan sepenuhnya hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Ketika kau menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan, saudara akan mengalami getaran-getaran dari surga. Amin. Amin. Ada kesejukan, ada lawatan, ada kekuatan. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengajarkan supaya kita anak-anak Tuhan benar-benar memiliki hati yang rindu, haus, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi tidak main-main di dalam ibadah, tidak main-main di dalam berdoa, tidak main-main di dalam mendengar firman Tuhan, tidak main-main untuk melayani.
Karena apa yang kita lakukan, berbuat di tempat ini, karena kita cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Katakan bersama saya mau mencintai Tuhan Yesus. Saya mau mencintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Samuel 16 ayat 7. Kita melihat ya. Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan ini. Kenapa saudara kita harus terus mengasihi Tuhan? Samuel 16 ayat 7. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita sangat bersyukur ya malam hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa. Kita boleh merasakan cinta Tuhan dalam hidup kita begitu luar biasa. Kalau sampai hari ini kita masih bernafas, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, saat kita beribadah, saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan, saat kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Luar biasa saudara. Bagi Tuhan yang terpenting di dalam hidup saudara dan saya adalah hatimu. Ada amin? Bagi Tuhan yang terpenting di dalam kehidupan saudara dan saya bukan karena hebat, kuat, gagahnya engkau, harta kekayaanmu, bukan kata Tuhan, tapi hatimu. Karena engkau, saudara-saudara di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berharga di hati Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau orang-orang yang berharga. Ya, Samuel Pak. Baik. Saya mau katakan, oleh sebab itu Tuhan tidak mau jika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, berdoa, melakukan hal-hal yang rohani itu tidak dengan sepenuh hati. Hati-hati ya. Tidak dengan apa? Sepenuh hati. Sepenuh hati. Lakukan semua hal-hal yang rohani itu dengan sepenuh hati. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan telah beri yang terbaik buat hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan amin. Jadi yang terpenting Tuhan melihat apa anak-anak Tuhan di tempat ini? Hatimu. Bukan hebatmu, tapi hatimu. Jangan kita mengasihi Tuhan setengah-setengah. Saya seringkali mengatakan kalau telur setengah matang itu apa saudara? Kocrak. Tapi telur yang utuh sepenuhnya matang dibanting dilempar, telur ini tetap utuh. Begitupun kehidupan saudara. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau terus menerus kita baharui hati kita. Amin. Kalau saat ini hati kita mulai kering, kalau saat ini hati kita mulai tidak lagi sungguh-sungguh di dalam pengiringan pada Tuhan, doa mulai rutinitas, ibadah mulai rutinitas, memuji penyembah Tuhan mulai rutinitas, tidak alami getaran-getaran yang dari Tuhan. Hati-hati. Mari bangun hari ini, minta Roh Kudus, Tuhan baharui hatiku, supaya punya hati yang selalu mencintai Tuhan, setia dan melekat dekat dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Biarlah ini menjadi doa kita anak Tuhan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu sudah mengasihi saya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus lebih dulu mengasihimu. Yuk tunjuk teman sebelahnya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihimu. Amin. Makanya kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Apa buktinya Bu Tuhan Yesus mengasihi lebih dulu? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Sebab itu mari kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang mau memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Belum tentu suami mau meninggal buat kita istri. Belum tentu istri mau mati buat suaminya. Tapi Yesus, dialah Tuhan yang rela
datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa maut. Oleh sebab itu, kita menyadari bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Yuk kita mau lebih lagi mencintai Tuhan. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Satu hal yang mau saya ingatkan, baharui hati kita hari ini. Kalau kita setengah-setengah mencintai Tuhan, kalau kita setengah-setengah beribadah, kalau kita melayani Tuhan setengah-setengah, kalau kita berdoa pun setengah-setengah, tidak punya kerinduan akan Tuhan, hati-hati. Mari kita minta Tuhan pulihkan hatiku. Amin saudara. Mari kita minta hati yang baru, hati yang benar-benar mencintai Tuhan dalam keadaan apapun kondisi kita. Mungkin saat ini kau mengalami tantangan, kesulitan, mengalami kekecewaan, menghadapi masalah persoalan dalam hidup. Saudara berkata, Tuhan, mana sih Tuhan kok gak menolong saya? Cintamu pada Tuhan mulai luntur. Tapi hari ini saya mau katakan, dalam keadaan apapun engkau tetap mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kita dapat mengalahkan segalanya. Kita dapat mengalahkan semuanya. Karena dalam hidup kita, kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena hidup saudara-saudara yang ada di tempat ini, engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6, gak bisa ya? Ada yang bisa bukain, baca dari belakang gak apa-apa. Matius 6 ayat 14 dan 15. Saudara, kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, meskipun saya katakan tadi banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal, tantangan, persoalan, masalah bergumulan dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengatasi semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika ada orang-orang yang mengecewakan kita, ini firman Tuhan yang kedua, supaya kita mengasihi musuh kita. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah hukum Tuhan. Bagaimana saudara? Yang pertama tadi kita mengasihi Allah, yang kedua kita mengasihi sesama, sekalipun itu musuh kita. Bisa nggak? Kita mengasihi musuh kita, bisa nggak? Gampang nggak? Saya bilang gampang, angkat tangannya. Puji Tuhan. Luar biasa. Memang gak gampang, tapi buat kita itu mudah. Kenapa mudah? Karena kita percaya dalam hidup kita ada kasih Kristus. Beri tepuk tangan dong bayang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, di dalam hidup saya ada kasih Kristus. Amin. Mana suaranya? 1, 2, 3. Di dalam hidup saya ada kasih Kristus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini ada benih-benih kasih Kristus dalam hidupmu yang terus terpancar dalam hidupmu, membawa kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Makanya kalau orang-orang yang memiliki kasih Kristus dalam hidupnya, dalam hatinya, ketika ada orang yang mengecewakan, ada orang yang menyakiti, memfitnah, menghina hidupnya, dia tidak akan membalas, saudara. Dia tetap mengasihinya. Dengan cara apa? Dengan cara, ada yang mau baca lagi yuk? Tolong, Matius 6 ayat 14-15, ini yang harus kita lakukan. Ya, Pak Andre. Matius 6 ayat 14-15. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin, saudara. Kalau hidup saudara dan saya ada kasih Kristus, sekalipun orang itu mengecewakan hidupmu, kita bisa mengampuni dia. Katakan kiri kananmu, mengampuni ya. Kalau kita bisa mengampuni, berarti kita punya kasih di
tidak diragukan dalam hidup kita. Selain kita mengasihi Tuhan, kita pun mengasihi sesama kita. Kita bisa mengampuni. Luar biasa. Belajar. Ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni saudaramu, sesamamu, maka ini firman saudara, engkau pun tidak dapat diampuni sama Tuhan. Siapa yang rugi? Katakan saya. Amin. Rugi. Ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin kayak saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak bisa mengampuni. Saya juga nggak diampuni sama Tuhan. Ujung-ujungnya kemana saudara? Maut. Hati-hati anak-anak Tuhan. Coba baca Pak Andre 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Ya, 1 Yohanes 4 20 sampai 21. Pakai mic ya Pak. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, Iya. maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin saudara. Kalau saudara mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, tapi saudara membenci saudaranya, membenci suaminya, membenci istrinya, membenci mertua dan anaknya, membenci saudara-saudara seiman, sesama pelayanan, berarti firman Tuhan katakan saudara adalah pendusta. Hati-hati, ini firman tajam saudara. Ini pedang bermata dua buat saya juga. Saya belajar berusaha. Ada orang yang menyakiti, ada orang yang mengecewakan. Saya gak pernah sakit hati, rugi. Saya gak mau buka celah, karena saya tidak mau disebut sebagai pendusta sama Tuhan. Amin. Katanya kau mengasihi Tuhan, tapi kamu membenci. Hati-hati. Tidak main-main loh ini firman. Kalau Tuhan sedang mengajarkan bagi setiap kita untuk mengampuni, belajar mengampuni. Jangan sampai kita dianggap pendusta sama Tuhan. Katanya kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesamanya. Mari hari ini kita mau buktikan pada Tuhan Yesus. Kita mau berubah. Kita mau berubah karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pasti saudara tidak akan membenci siapapun. Amin. Itulah bukti. Ini firman. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan ada kebencian dalam hidupnya, tidak ada dendam. Luar biasa. Hati-hati anak-anak Tuhan. Yuk kita buka lagi dalam Amsal 8. Pak Andre tolong dibuka dan dibaca. Amsal 8 ayat 17 dan 18. Amsal 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku mengasihi, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku, Orang yang tekun, yang kedua, kita harus tekun mencari Tuhan, akan mendapatkan daku. akan mendapatkan daku, kata Tuhan. Yang kedua, bukti orang yang mengasihi Tuhan tadi apa? Tidak membenci saudaranya atau sesamanya. Yang ketiga apa? Orang yang tekun mencari Tuhan, itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara bertekun, berarti tetap mencari Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Saudara tetap beribadah, tetap berdoa, ada tantangan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berarti saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini dengar baik-baik. Mari tetap bertekun seperti pujian. Sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia. Amin. Sekali lagi angkat pujian ini sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata. Amin. Tetaplah setia. Amin, saudara. Kuda katakan dapat mahkota kehidupan. Aku mau tetap setia, Tuhan. Amin, saudara. Kita tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada kesusahan, penderitaan, tekanan, aku mau tetap setia, Tuhan. Aku mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Aku mau lebih lagi cinta Tuhan. Kuncinya belajar membuang pikiran kita yang selalu negatif. Kuncinya belajar membuang pikiran kelemahan-kelemahan kita, kelemahan-kelemahan seseorang. Buang di dalam hidup saudara. Kuncinya buang segala kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita yang ada di hadapan kita. Buang. Jangan taruh di hati kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaranya, engkau dikatakan pendusta. Hati-hati anak-anak Tuhan. Makanya mari kita bukan pendusta di tempat ini. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan dengan membuang, mengampuni, tidak melihat kelemahan-kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan malam hari ini, mari dengan cara kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, kita membuang pikiran-pikiran yang jelek. Karena orang yang punya kasih Kristus dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam mulut dan perkataannya, itu akan mencerminkan teladan Kristus, ada kasih. Katakan itu saya. Gak ada pikiran yang jelek, gak ada pikiran yang jahat, gak ada hati yang jahat sama siapapun, apalagi untuk mendendam. Yuk, bagaimana Bu dengan cara saya mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita buang pikiran-pikiran kita yang gak baik. Ada amin saudara? Bisakah? Katakan saya bisa. Pikiran jahat kita ganti dengan pikiran yang bersih. Amin. Sekali lagi ikuti saya. Pikiran saya yang jahat, saya ganti dengan pikiran yang bersih. Ada amin saudara? Siap gak? Siap? Tapi seringkali kita jelek dulu sama orangnya, negatif. Kita mulai ganti pikiran, pola pikir kita dengan pikiran apa? Pikiran kasih. Pikiran kasih. Kita ganti dengan apa? Pikiran yang penuh firman. Bagaimana saudara pikiranmu penuh firman kalau saudara gak pernah baca Alkitab? Baca firman. Saudara banyak yang suka baca firman, angkat tangannya. Wow, luar biasa. Bapak-bapak ini yang udah tua-tua ya, umurnya yang sudah lanjut, selalu baca firman setia. Saya bersyukur nih jemaat penabur benih, angkat tangan karena suka baca firman. Isi hidup kita, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Kalau kita baca firman, pasti pikiran kita pun, hati kita pun diisi oleh apa? Oleh firman. Gak pernah punya pikiran yang negatif, jelek sama orang. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, satu hal yang Tuhan ingatkan malam hari ini, buang kebiasaan kita menghakimi orang, buang kebiasaan kita mencari-cari kesalahan orang, buang kebiasaan kita untuk selalu mencari kebenaran dalam diri kita sendiri. Kita melupakan padahal kita juga gak sempurna. Amin. Tapi Tuhan mengajarkan malam hari ini, Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia bisa hidupnya saling mengasihi satu dengan yang lain.
Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang mengasihi Allah, maka ia juga mengasihi sesamanya. Ini firman. Saya mau praktekkan dalam hidup saya. Katakan bersama saya mau praktekkan dalam hidup saya. Amin saudara. Tunjuk kiri kananmu, praktekkan dalam hidupmu ya. Kita taati firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan saudara. Pak Andre baca lagi ya Pak, 1 Petrus 1 ayat 22. Saya sangat terberkati dengan firman ini. 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Ini firman Tuhan katakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Yang ketiga, tadi ketekunan, setia, kita mau taat. Taat pada siapa saudara? Kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang apa? Tulus, ikhlas, tidak ada embel-embel. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan kembali dengan segenap hatimu, bukan setengah hatimu, tapi dengan segenap hati, sepenuh hati. Ada amin saudara. Yang terakhir, miliki ketulusan dalam mengasihi. Jangan Pak Andre baik, saya akan baik. Kalau Pak Andre nggak baik, saya nggak baik sama Pak Andre. Hati-hati. Kita anak Tuhan, ada kasih. Pak Andre nggak baik sama saya, jahat sama saya tetap baik kok sama Pak Andre. Pak Andre, apa kabar? Kasih senyum saudara. Bisa nggak kayak gitu? Boro-boro, melotot mata, nggak mau ketemu, nggak ada kasih. Sekalipun kita disakiti, menjadi orang yang tersakiti, kalau ada kasih Kristus, kita ikhlas tulus mengasihi. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kasih, dengan kebaikan. Gak aneh kalau saudara baik, saya baik, itu gak aneh, ya, betul gak? Anak Tuhan, kok kamu baik, saya baru baik, bukan itu. Anak Tuhan yang ada kasih, kamu gak baik sama saya tetap baik sama kamu. Saya baikin kamu, saya doakan kamu, saya berkati kamu supaya kamu diberkati. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dengan baik-baik. Jangan fokus kepada kesalahan orang, tapi sering-seringlah merenungkan diri kita. Saya mau tanya nih ya saudara, ini pelajaran soalnya. Saya pernah mengatakan ya bagi para imam doa, ketika waktu itu ketika berdoa saya dapat begini. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan. Betul apa betul? Kita menyadari di dunia ini nggak ada yang sempurna. Tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa hidup saya ini nggak sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi yang saya lihat adalah kelemahan orang-orang yang ada di depan mata saya. Kita nggak sadar bahwa saya pun punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi Tuhan katakan, mari hari ini kita mau taat, kita mengamalkan kasih kita dengan tulus, ikhlas, kasih persaudaraan dalam keluarga, dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pertemanan. Biarlah benih kasih itu boleh tumbuh di dalam hati saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih baik kita merenungkan diri kita sendiri. Saya suka begitu saudara. Ketika saya menghadapi ini begini, itu begitu, anak begini, ini begini, saya merenung saudara. Tuhan, apa ini saya yang salah ya? Apa salah saya Tuhan? Tunjukkan sama saya.
saya ampuni. Bukan itu aja ya, saya kemarin teman saya juga mengatakan, jemaat punya salah, jemaat punya masalah, jemaat punya persoalan. Tugas hamba Tuhan tetap menangis buat jemaat, berdoa buat jemaat. Betul nggak? Belum tentu jemaatnya nangis karena masalahnya. Ya, mungkin saudara minggu ini nangis mulu. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya merasakan lawatan Tuhan di jamaat Tuhan. Air mata keluar ketika saya kan berdoa bagi jemaat. Artinya apa? Ada kasih Kristus dalam hati saya. Tanamkan itu anak-anak Tuhan di tempat ini. Hari ini dengar baik-baik. Minta sama Tuhan hati yang baru. Amin. Terakhir ya. Terakhir. Bu, kalau saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya mengasihi sesama dengan segenap hati saya bisa mengampuni, saya bisa melepaskan berkat bagi orang-orang yang menyakiti saya, tidak menaruh dendam, dan saya memperbarui hati saya, punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan akan memberikan apa sama saya. Yuk baca yuk. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Ini berkat yang akan Tuhan beri buat saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini berkat loh saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus, mengasihi sesama dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Kita lihat yuk 2, 3. Tetapi seperti, baca sama-sama, ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan, itu saya Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan buat saya. Katakan amin. Mau tahu ayat ini bicara apa? Ada yang tahu nggak? Surga saudara tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ketika kita hidup benar, menghidupi kebenaran, kita terima surga dari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh setiap taat sampai akhir, menutup mata, melayani Tuhan, bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memegang janjinya Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini dalam hidup kita. Hari ini yang Tuhan ingatkan, hendaklah kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus, ikhlas hati kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan katakan, ketika engkau mengasihi aku, engkau mendapatkan berkat yang tidak terduga dalam hidupmu. Ada kejutan-kejutan ilahi Tuhan beri dalam hidupmu. Kuncinya miliki terus hati yang mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi sesama, itu adalah bukti bahwa saudara dapat mencintai, mengasihi Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi hari ini saudara, mari kita baharui hati kita. Minta Roh Kudus, Tuhan baharui hatiku. Aku mau belajar mengampuni. Walaupun sulit Tuhan, tapi aku mau lepaskan pengampunan. Karena kalau aku gak bisa mengampuni, dosaku juga tidak diampuni sama Tuhan. Dan sebab itu malam hari ini, tilik hati kami, lihat hati kami, lihat pikiran kami. Kalau ada hal-hal yang jahat dalam hati dan pikiran kami, Tuhan ubahkan Roh Kudus, baharui Roh Kudus, agar kami memiliki benih kasih di dalam hidup, yaitu kasih Kristus. Kami mau diubahkan, dibaharui malam hari ini dengan hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dengan sepenuh hati, tidak setengah hati,
tapi sepenuh hati. Saat kami beribadah, saat kami memuji Tuhan, saat kami berdoa, saat kami melayani, kami mau lakukan karena kami mencintai Tuhan. Dan kami siap sampai akhir menutup mata. Kami mau terus melayani. Dan kami mendapatkan mahkota kehidupan. Mari saya undang untuk para hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Kita angkat pujian seperti wanita yang mengurapimu. Biarlah malam hari ini pujian buat saudara dan saya. Bukan asal menyanyikan pujian ini, tapi ini sungguh keluar dari hatimu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Buka hatimu, rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Satu hal yang Yesus mau dalam hidup saudara, kita menjadi orang-orang yang diubahkan, menjadi orang-orang yang sudah dibaharui. Betul kita anak Tuhan, betul kita mengenal Tuhan, beriman pada Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai Tuhan katakan kau pendusta karena kau tidak mengasihi sesamamu. Kau berkata mengasihi aku. Mari kita angkat pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, Ya Tuhan, lihat hati kami. menangis di bawah kaki. Katakan, Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagi. sekali lagi seperti wanita, inilah aku Tuhan. Seperti wanita mengurapi, Amin. menangis di bawah kaki. Saudara, lepaskan pengampunan. Kalau kau mengasihi Tuhan Yesus, lepaskan Yesus pengampunan engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, Ya Rabbi, kasih. ku tetap setia Hari ini saudara lihat hatimu. menanti janji. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Sampai udah Kalau kau mengasihi Tuhan, kehidupanku, tetapi kau membenci sesama manusia, engkau pendusta kata Firman. Mari minta Tuhan ubahkan hatiku, baharui hatiku, karena Tuhan selalu melihat hatiku. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus selalu melihat hatimu. Demikian hidupku Kurabatan mau mengasihimu, katakan aku mau lebih lagi mengasihi Yesus engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir Kurabatan ku menutup mata, angkat tanganmu, Tuhan ini aku. setia Aku mau tetap setia, aku mau tetap bertekun, aku tetap mengasihi sampai Tuhan. ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Katakan Tuhan, sampai akhirku menutup mata. Aku mau tetap setia, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku mau tetap bertekun Tuhan. Aku mau tetap mencari Tuhan, bertaat kepadamu, melakukan dan menjadi perintah-perintahmu dalam hidupku. Ada kasih, ada benih kasih dalam hidup kami sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Sampai ku dia akan mendapatkan janji Tuhan yaitu surga dan mendapatkan mahkota kehidupan. setia ku melayani, Ku tetap setia
ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ini komitmen kami Tuhan. Dalam kondisi apapun kami hari-hari ini, kami mau tetap setia melayani. Kami boleh mencintai Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus murni Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Itu yang Tuhan ajarkan, hukum Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Kami mau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang telah menegur, menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini kasih Tuhan selalu ada dalam hati kami. Kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami. Di dalam benih-benih ini akan tumbuh dan boleh menjadi berkat. Hidup kami diberkati untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hidupku dipulihkan untuk memulihkan. Bahkan kami percaya Tuhan, kemanapun Tuhan mengutus setiap kami siap untuk melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta Tuhan, dan hati yang mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah boleh menyampaikan perkataan firman Tuhan. Biarlah itu terus tertanam di dalam hati kita. Kita mau belajar tetap menanti-nanti Tuhan, ya. Kita tetap setia sambil menanti Tuhan. Ia akan memberikan kita mahkota, ya. Haleluya. Bentar kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita, supaya pernyataan Tuhan terus menjadi rema di dalam hidup kita. Sebentar kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk apa yang boleh difirmankan. Biarlah kami boleh terima itu semua dengan hati yang penuh pengertian Tuhan. Sebab kami butuh Engkau Tuhan. Akhir-akhir ini kami tidak bisa lepas Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin, yes. Kami percaya Tuhan yang menguatkan dan mendukan kami lewat perkataan firman-Mu Bapa. Bentar kami akan memberikan persembahan sebagai satu bentuk ucapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami Tuhan, melewati hari demi hari Tuhan, dengan kasih anugerah-Mu yang besar. Bahkan sampai detik jam ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan kami tetap percaya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Tugas kolektan. Oh, kolektor ini 2 kali ya. Sorry. Ada 2 kali untuk diakonia. Oke. Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya.
Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, haleluya, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan senang menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih untuk berkat yang sudah saudara Bapak Ibu beri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan balas dengan berlimpah. Sebentar kita akan berdoa syafaat ya. Nanti saya mohon Ibu Kristanti tolong berdoa. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersepakat berdoa bersama-sama dan kami tahu kuasa doa sepakat Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami, membawa hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup dan mampu memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan bebas dan leluasa di antara kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden, wakil presiden, para menteri eselon 1, eselon 2, TNI, Polri, semuanya Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan, memberikan kepada mereka Tuhan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Karena pemerintah, kami percaya yang ditetapkan atas kami adalah atas izin-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Indonesia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Yes. Karena Engkau mencintai kami. Amin, yes. Karena Engkau pencipta kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat GKKI Penabur Benih Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat kami satu persatu yang belum sempat hadir pada saat ini Tuhan, baik di rumah Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka yang sakit, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang letih, lesu dan berbeban berat, mari Tuhan Engkau berikan kelegaan. Amin. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan haleluya. itu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan Engkau mengerti, Tuhan Amin. Engkau paling Amin, mengerti Yesus. Tuhan.
Engkau mampu memulihkan dan menopang dan menolong mereka Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan saat ini Tuhan. Mari Kau buka jalan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apabila Engkau sudah membuka jalan tidak ada seorang Amin, pun yes. yang dapat menutupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan menyertai, mengurapi dan memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami boleh menerima berkat, anugerah, kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah Tuhan, ucapan syukur kami kehadirat-Mu, mempersembahkan syukur kami lewat ibadah kami malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Mari saudara, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, diberkati Tuhan. Anak menantu cucu-cucumu diberkati dengan berkat-berkat kelimpahan. Minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah berikan dalam hidupmu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menudungi, melindungi, membentengi. Bahkan ada Tuhan Yesus yang selalu memberkati engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan malam hari ini memberkati kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati dengan limpah di dalam nama Yesus. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah rancangan-rancana dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, melindungi, membentengi, bahkan memagari hidup kami, memberkati hidup kami dengan berkat kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mara bahaya, sakit, penyakit, malapetaka, roh-roh, kutuk-kutuk tidak dapat mendekat pada kami. Karena Tuhan, aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga ketakutan, aku sangat percaya itu tidak dapat mendekat. Karena kami yakin kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami, sehingga kecemasan tidak dapat mendekat pada kami. Sehingga kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan,